Turn my back, please. No fucking. Cerita pun berawal di sebuah rumah mewah. Kita pun diperkenalkan dengan duda kaya raya yang bernama Chris. Sambil olahraga, Chris pun menelepon mantan istrinya. Mantan istrinya Chris bilang kalau nanti dia akan ke rumahnya Chris bareng anak mereka saat ia ada waktu luang. Chris pun tidak sabar bertemu dengan anaknya dan ia juga mendoakan agar anaknya menjadi orang yang sukses di suatu hari nanti. Sometimes when you're... Lalu Chris pun ke supermarket. Ia merasa aneh karena ada minuman tumpah. Lalu ada seorang cewek seger yang menyapa Chris. Chris pun jadi mendekati cewek itu. Dari sinilah Chris dan Sky mulai akrab satu sama lain. Oh wow. So basically you're looking for a bottle to kill. I'm helpless here. I could really use... Lalu Sky akan pulang, tapi nggak ada taksi sama sekali. Chris pun keluar dan kebetulan jalan arah rumah mereka sama. Chris tahu kalau malam-malam begini Sky akan sulit dapat mobil taksi. Untuk itulah Chris berbaik hati mengantarkan Sky ke kos-kosannya Sky. Dan singkat cerita sampailah mereka di kos-kosannya Sky. Chris melihat kalau kos itu udah sangat sepi. Ia pun menawarkan Sky untuk tinggal di rumahnya sampai besok. Sky belum mau dan ia akan masuk ke kos-kosannya. Tapi Sky berubah pikiran. Ia pun kembali masuk ke mobilnya Chris. Sampailah di rumah mewahnya Chris yang full teknologi. Sky pun ikut menikmati anggur mahal di rumah mewah tersebut. Tak lupa Sky menanyakan pekerjaannya Chris. Chris pun bercerita kalau sekarang dia udah pensiun karena ia udah financial freedom. Dulu ia membuat aplikasi perbankan, pelacakan pesanan, bahkan game. Dan sekarang ia sudah berhasil mengerjakan aplikasi pintar penjaga rumah. Sky yang mendengar itu pun kagum kepada Chris. Orang masih muda tapi udah sesukses itu. Rahimnya Sky pun mulai anget. Ia mulai pengen benihnya Chris berada di rahimnya Sky. Tanpa berlama-lama, Chris pun langsung mengabulkannya. Dan di pagi harinya saat Chris terbangun, ia tidak melihat Sky, yang dimana Sky udah nyampai di kos-kosannya. Bapak kos yang melihat Sky pulang pagi pun yakin kalau Sky anak gadis yang gak baik. Masuklah Sky ke dalam. Temannya yang bernama Lisa pun khawatir dengan Sky. Sky pun nyuekin Lisa begitu aja. Dan anehnya, Lisa mengemis kepada Sky kayak bukan sekedar teman. Lalu malam harinya Chris pun datang ke tempat kerjanya Sky di kafe. Sky pun sangat senang karena Chris mengunjunginya. Kemudian mereka jalan bareng. Sky cerita kalau Sky tidak punya keluarga. Sky hanya hidup sebatang kara. Chris yang mendengar itu pun turut prihatin. Chris juga balik menceritakan kisah hidupnya. Chris punya orang tua, tapi mereka berdua tidak selalu ada untuk Chris. Lalu secara tiba-tiba Chris melihat ada orang yang akan mencongkel mobilnya pakai palu. Chris pun mengusirnya dan Sky juga ikut melempar botol ke pencuri tersebut. Tapi sayangnya pencuri itu malah melukai kakinya Chris pakai palu besi. Chris pun kini mengalami lumpuh sementara. Sky sendiri merawat Chris sepenuh hatinya. Lalu Sky pun berjanji kalau sepulang kerja dia akan selalu datang untuk merawat Chris. Dan Sky juga menanyakan kode masuk ke rumahnya Chris. Chris yang sudah percaya dengan Sky, ia pun memberikan kode rumahnya. Lalu sampailah Sky di kos-kosannya. Lisa menunggu Sky karena ia kangen dengan Sky. Sedangkan bapak kos Ronald menunggu Sky gara-gara Sky udah nunggak uang bulanan. Sky pun langsung bilang jika Ronald mengusirnya, maka Ronald tidak bisa mengintip Sky dan Lisa saat mereka pakai bikini. Seketika Ronald pun terdiam menahan keagnean. Don't play games with me. Masuklah Sky dan Lisa ke kamar yang ada teropong besar. Lisa marah-marah karena Sky tidak mengabari kemana Sky pergi semalam. Sky pun langsung menenangkan Lisa dengan cara serabi bertemu serabi.
Lalu sampailah Sky di rumahnya Chris. Saat mencium keningnya Chris, Sky jadi tahu kalau Chris sedang demam. Lalu Sky pun langsung mengusuluk-usuluk Chris. You need your rest. Setelah itu mereka pun makin romantis. Sky sangat perhatian kepada Chris. Bahkan Sky bilang kalau mereka berdua akan hidup bahagia selamanya. Live happily ever after. Me too. It's the drugs. Di lain sisi, Ronald menagih uang bulanannya Lisa, tapi Lisa sama sekali tak menjawab. Ronald pun membuka paksa pintu itu pakai kunci cadangan, dan ternyata Lisa sudah tewas di kamar mandi. Ronald pun kini udah manggil kepolisian. Ia menjelaskan kalau Lisa udah berada di kos-kosannya selama 8 tahun. Lisa mulai bertingkah aneh saat Sky masuk ke dalam kos-kosan. Lalu polisi pun berkata kalau nama Skylar Webb tidak terdaftar di catatan negara, yang berarti Sky adalah nama palsu. Yang dimana Sky sendiri kini mencoba membuka HP-nya Chris pakai Face ID miliknya Chris. Siang harinya, Chris VC sama mantan istrinya. Chris mengabarkan kalau kakinya udah lumpuh sementara. Mantan istrinya pun akan mengajak anaknya untuk menjenguk Chris di hari Jumat. Lalu Chris mencari Sky. Ternyata Sky sedang di kamar mandi. Chris pun iseng melihat fotonya Sky dan Lisa di tasnya Sky. Ia hampir melihat keanehan, tapi tiba-tiba Sky datang. Sky pun menenangkan Chris supaya Chris tidak curiga kepada Sky. Nobody's who they say they are. You say you are. Dan di esok harinya, Chris pun bangun siang. Ia melihat HP-nya udah nggak ada. Ia pun agak panik dikit karena HP itu bisa mengendalikan keamanan di rumahnya Chris. Dan secara tak sengaja, Chris melihat berita soal Lisa yang sudah tewas mengenaskan di kamar mandi. Kebetulan Sky juga udah pulang dari pasar. Chris pun menanyakan soal teman sekamarnya Lisa yang udah tewas. Sambil makan gorengan ayam, Sky pun dengan tenang bilang kalau dia sendiri yang membunuh Lisa. Lisa adalah teman yang baik sekaligus pasangan yang baik, tapi Lisa sayangnya pencemburu. Sky tidak suka kepada Lisa, melainkan Sky hanya memanfaatkan kamarnya Lisa untuk memantau rumahnya Chris dari kejauhan. Selama 2 bulan terakhir, Sky udah tahu semua rutinitasnya Chris. Pertemuan Chris dengan Sky bukanlah sebuah kebetulan, melainkan Sky udah merencanakannya sejak lama. Chris yang mendengar itu pun merasa sudah ditipu mengatasnamakan cinta. Ia akan mengusir Sky, tapi sayangnya Chris sudah tidak punya kendali di rumahnya sendiri. Look what I found. Di lain sisi, Pak Donald iseng masuk ke bekas kamarnya Lisa dan Sky. Ia kaget karena ada teropong yang sangat berguna. Ia pun menggunakan teropong itu untuk memantau cewek seksi yang sedang olahraga. Stay right there. Lalu kembali ke Chris yang udah ditelikung erat-erat. Sky minta kata sandi dan semua kode keamanan di rumahnya Chris. Tentu saja Chris tidak mau memberikannya. Sky pun cuma senyum sambil mengambil bor. Lalu ia pun mengebor sikilnya Chris. Okay. What's your mother's maiden name? Om Donald sendiri udah selesai menikmati cewek di teropong. Ia pun gabut dan meneropong ke sana kemari. Tak sengaja Pak Donald melihat Sky sedang ganti bra di rumah mewah, yang dimana Sky kini udah berhasil dapat passwordnya Chris. Ia pun mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya sendiri. Dan setelah itu Sky mengancam Chris, jika nanti saat ada verifikasi dari bank Chris tidak mau, maka Chris akan dibunuh. Serta Chris harus melikuiditasi sahamnya Chris, supaya uang itu bisa untuk mendanai perusahaan barunya Sky. Lalu Sky melepaskan ikatannya Chris. Chris langsung melawan, namun sayangnya Sky sangat jago bela diri. Sky tahu kalau Chris nggak ada takutnya. Untuk itulah Sky menunjukkan video anaknya Chris yang sedang bermain. Seketika Chris pun langsung manut kepada Sky. Lalu Sky memfoto semua koleksi seni mahal miliknya Chris. Nantinya Sky akan menjual satu persatu koleksi tersebut.
Dan tak lama kemudian datanglah seorang yang dulu memukuli kakinya Chris. Rupanya Sky bekerja sama dengannya. Dia juga akan membeli semua lukisannya Chris lewat Sky dengan harga mahal. Lalu Sky sedang keluar, datanglah Pak Donald yang masuk ke rumahnya Chris. Karena pintu pakai sandi semua, ia pun membobol kaca yang paling rapuh. Namun sayangnya gara-gara Pak Donald membobol kaca, alarm di HP yang dibawa oleh Sky pun jadi bunyi. Sky akan kembali untuk mengamankan Chris, yang dimana Chris kini minta tolong agar ikatannya dilepaskan. Tapi Pak Donald rupanya orang yang minim empati dan tamak. Dia tidak mau membantu Chris sebelum Chris memberikan sesuatu. Chris pun berjanji kalau ia akan memberikan uang sangat banyak asalkan Pak Donald melepaskannya. Namun Pak Donald tidak percaya kepada Chris. Ia malah tertarik dengan lukisan mahalnya Picasso yang bernilai 7 juta dolar. Chris pun akan memberikan lukisan itu asalkan Pak Donald membebaskan Chris. Pak Donald pun sepakat dan akan membebaskan Chris. Tapi datanglah Sky dengan senyuman manisnya sambil membawa pedang. Donald pun takut kepada Sky dan ia akan kabur membawa lukisannya. Sedangkan Sky menyuruh Chris menonton layar. Lalu Sky memburu Donald. Perlu kalian ingat bahwa di rumahnya Chris full CCTV. Jadi Sky bisa dengan mudah melacak Ronald lewat HP-nya Chris. Sky hanya mempermainkan Ronald kayak tikus. Lalu Sky pun langsung menghabisi Ronald. Please let me go. Di lain sisi, Chris udah berhasil kabur. Mobilnya tidak bisa digunakan. Ia pun pakai motor salju asalkan bisa menghindari Sky. Tapi sayangnya Chris pun langsung ditolong oleh seorang pria. Chris meminta pria itu untuk menelepon 911. Pria itu pun memberikan ponsel yang sudah tersambung ke 911. Chris menjelaskan semuanya. Tapi ternyata pria itu membawa Chris kembali ke rumah. I'm in a car. I'm heading. Yeah. Dan terungkaplah sebuah fakta di mana pria ini adalah ayah tirinya Sky yang bernama Randy. Sejak Sky usia 14 tahun, ialah yang melatih Sky untuk jadi penipu dan ahli memalsukan identitas. Till the day they come up here, they tickle. Dan di malam harinya, Sky menemui Chris. Chris bilang kalau ia akan memberikan semua hartanya kepada Sky. Chris bilang kalau ia mencintai Sky. Tapi Sky tidak percaya kepada Chris. Ia yakin kalau itu semua adalah mimpi dan manipulasi. Lalu Sky bilang kalau ia sudah tahu soal surat obligasi senilai 14 juta dolar miliknya Chris yang tersimpan rapi di Bank Amerika. Chris yang mendengar itu pun kaget dan mengetahui alasannya mengapa Chris belum dibunuh. Pemindai biometrik bank membutuhkan sidik jarinya Chris. Untuk itulah mereka berdua langsung mengambil jarinya Chris doang. Yeah. No, you're not. Esoknya, sampailah mantan istrinya Chris dan anaknya yang bernama Willow. Maggie kebingungan karena rumah berantakan. Lalu muncullah Sky yang mengaku sebagai perawatnya Chris. Maggie pun tidak percaya sebelum Maggie melihat Chris. Lalu muncullah Randy. Maggie dan Willow pun langsung dikurung bareng Chris. Setelah itu, Sky dan Randy pergi untuk mengambil surat obligasi bernilai 14 juta dolar di bank. Mereka akan meninggalkan mereka bertiga mati di rumah. Namun Randy merasa kalau Sky punya rasa dengan korban satu ini. Sky pun tidak mengakui mencintai Chris, yang dimana Chris kini ngajak anaknya bermain ekor atau kepala pakai koin. Saat melempar koin tersebut, Chris melihat ventilasi udara. Chris dan Maggie pun menyuruh Willow untuk membuka pintu dari luar lewat ventilasi udara. Di lain sisi, Sky dan Randy udah sampai di bank. Mereka mengaku sebagai Chris dan mantan istrinya, serta Randy yang tangannya dibungkus supaya tidak diketahui oleh pihak bank. Alhasil, mereka pun berhasil membobol pakai sidik jarinya Chris.
Dan kembali ke Chris yang sudah berhasil memasukkan Willow ke ventilasi. Maggie pun bertanya soal tangannya Chris yang dipotong. Chris bercerita kalau mereka mengincar surat obligasi di bank. Seketika Maggie pun berkata kalau suratnya nggak ada di sana dan sudah dipindahkan oleh Maggie dan pengacaranya Maggie saat Chris dan Maggie bercerai. Surat itu masih di bank, tapi disimpan di kotak yang berbeda. Chris yang mendengar itu, ia pun menyadari kalau Sky dan Randy pasti akan kembali lagi. Check the house. Lalu malam harinya, Sky dan Randy udah sampai. Mereka berdua tahu kalau mereka bertiga udah lepas. Randy memerintahkan Sky untuk membunuh Chris, sedangkan Maggie harus ditangkap hidup-hidup. Mereka pun langsung berpencar di rumahnya Chris yang luas. Dan saat Randy sedang sendirian membuka pintu, lalu datanglah Sky yang membawa pistol. Ia pun akan mengakhiri nyawanya Chris berdasarkan arahan dari Randy. Tapi Sky malah menghabisi ayah tirinya. Chris pun langsung mengambil kesempatan. Ia menusuk Sky sambil mengambil HP-nya, lalu ia pun kabur seorang diri. Sky langsung memburu Chris. Chris pun memantau Sky lewat CCTV dan mematikan lampu. Sky pun udah kayak pembunuh, tapi emang pembunuh sih. Sky pun kini udah gak peduli lagi. Ia pun memburu dan akan menghabisi mereka semua. Chris yang melihat Sky dari CCTV pun hanya memainkan Sky pakai lampu. Lalu Chris mempersiapkan linggis legend. Saat Chris merasa ada kesempatan, ia pun langsung menggelut Sky. Sudah kita duga bahwa Sky pasti dengan mudah mengalahkan Chris. Bahkan saat Maggie sudah memukul Sky, Sky pun tetap terjaga dan mengalahkan mereka. Sky akan menghabisi mereka berdua. Namun sayangnya, Sky yang ahli bela diri, berpengalaman dan ahli penipuan pun harus tewas di tangannya anak kecil, yaitu Willow. Lalu di saat-saat terakhirnya, Sky pun menyebutkan nama aslinya kepada orang yang dicintainya. Karena Sky mencintai Chris, ia pun mengatakan bahwa nama aslinya adalah Margaret. Sungguh ending yang sangat mentragiskan. Dari film ini kita pun bisa mengambil pelajaran hidup. Jangan terkecoh dengan kecantikan seseorang, karena itu bisa membuat kamu menunjukkan kelemahan kamu. See you and thank you.